Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita kirimkan salawat dan taslim kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kajian kita pada pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan dalil-dalil mengenai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seyogianya kita semua umat Islam memahami bahwa kita ini diperintahkan Allah dan Rasulnya supaya banyak berzikir kepadanya. Nah, baik itu dengan lisan maupun dengan hati. Bahkan yang tidak kalah pentingnya, zikir itu bukan cuma lisan, bukan cuma hati, tapi juga zikir dalam bentuk perbuatan. Nah, sehingga perbuatan-perbuatan yang kita laksanakan dalam kehidupan kita ini mencerminkan bahwa kita ini sedang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak mau berzikir adalah orang yang sombong, orang yang sesat, ya, pengikut hawa nafsu dan tidak pantas untuk diikuti. Oleh karena itu, zikir ini merupakan satu kebutuhan. Ya, kalau fisik kita ini butuh makan, maka kalbu kita juga butuh makan. Dan makanannya kalbu adalah dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada banyak dalil yang terkait dengan perintah kepada kita untuk berzikir. Nah, di antaranya dalam Al-Qur'anul Karim, surah Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. Allah Subhanahu wa taala itu menyeru kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ya wahai orang-orang beriman, ya uzkurullaha dzikran katsira. Jadi berzikirlah, ingatlah Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Ya, kapan kita mengingat Allah sebanyak-banyaknya ini? Wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya, kita diperintahkan untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah baik pada waktu pagi maupun pada waktu petang. Ya, jadi ini yang menjadi dalil terkait dengan waktu yang paling afdal untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik waktu pagi maupun waktu petang. Waktu pagi orang biasanya lagi enak-enaknya tidur, bahkan kadang-kadang orang selesai salat subuh tidur lagi. Nah, ini sebetulnya hal yang tidak dianjurkan dalam agama. Ya, sebaliknya yang perlu kita lakukan setelah subuh, ya duduklah, ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab utamanya pada waktu pagi, ya di situ banyak penyakit, ya banyak penyakit yang akan berpotensi menjangkiti manusia kalau dia melakukan tidur pagi. Nah, jadi tidak bagus tidur pagi itu. Nah, kecuali bagi orang sakit, ya apa boleh buat. Tapi dalam kondisi normal tidak dibenarkan umat Islam itu yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tapi dia membiasakan tidur pagi. Itu tidak berkah. Nah, ayat ini jelas memerintahkan kepada kita semua umat mukmin mukminat untuk banyak berzikir. Nah, yang pertama tadi pada waktu pagi, ya. Yang kedua pada waktu petang. Ya, orang ketika lagi capek-capeknya setelah beraktivitas seharian penuh, mau istirahat, mau tidur, ya kita kemudian lantas menggunakan waktu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi satu perkara yang sangat mulia. Ya, jadi dua waktu ini adalah waktu yang berat bagi orang yang tidak terbiasa. Nah, sehingga itulah kenapa ganjaran orang yang berzikir pada waktu pagi dan petang ini juga mendapatkan ganjaran yang sangat luar biasa.
dari Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan dan bahkan jaminan untuk mendapatkan keselamatan. Nah, jadi surah Al-Ahzab ini jelas memerintahkan kepada seluruh umat mukmin mukminat, pria dan wanita, tua maupun masih muda, ya, supaya banyak berzikir mengingat Allah. Nah, baik pada waktu dua tempat yang kita sebutkan tadi itu, ya, pagi dan petang. Juga diperintahkan supaya banyak membaca tasbih, ya. Ya, tasbih itu membaca kalimat subhanallah. Nah, jadi ini kalimat-kalimat penunjang semua dalam zikir. Jadi bukan cuma zikir la ilaha illallah, tetapi juga perlu kita mengakui akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan menyaksikan, mengakui bahwa Allah tidak mungkin akan berbuat yang mencelakakan manusia. Ya, makanya kita memperbanyak juga membaca kalimat tasbih subhanallah. Nah, begitu pula dengan tahmid. Ya, tahmid itu kalimat alhamdulillah. Ya, kenapa tahmid ini juga penting? Karena manusia memang harus pandai-pandai bersyukur atas nikmat Allah. Ya, kadang-kadang orang sudah diberikan nikmat yang banyak oleh Allah tapi dia lupa bersyukur. Nah, oleh karena itu pada waktu pagi maupun petang ini upayakan perbanyak mengucapkan itu. Dan kalimat-kalimat ini juga bagian dari kalimat zikir juga sebetulnya. Ya, karena zikir itu intinya mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekali lagi bukan cuma kalimat la ilaha illallah, tetapi tadi ada kalimat-kalimat zikir yang lain, apakah itu subhanallah ataukah alhamdulillah atau kalimat takbir Allahu akbar. Nah, ini sebaiknya diulang-ulang setiap selesai melaksanakan sholat, ya, utamanya sholat wajib. Nah, dalil yang kedua terkait dengan zikir ini dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-41 mengatakan wadhkur rabbaka katsira wasabbih bil asyi wal ibkar. Nah, jadi Allah mengatakan bahwa ingatlah Tuhanmu sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah di waktu petang dan juga di waktu pagi. Nah, jadi ini menunjukkan kalau kalimat tasbih juga itu bahagian daripada kalimat zikir. Kalimat yang akan mengingatkan seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua penting untuk kita perbanyak. Ya, ketimbang harus memperbanyak membaca hal-hal yang tidak manfaat. Ya, kadang-kadang orang bisa membaca WA sampai berjam-jam, tapi ketika disuruh berzikir kemudian baru 5 menit sudah kecapean. Ya, bahkan mengucapkan kalimat-kalimat zikir baru sampai 10 sampai 100 kali dia sudah kelelahan. Ya, kalau dia ditanya kenapa singkat begitu zikirnya, dia bilang sudah capek. Padahal dia tinggalkan berzikir, pencet-pencet handphone jauh lebih lama dari itu. Ya. Nah, apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa memang manusia itu tempatnya lalai. Oleh karena itu juga kalimat yang perlu kita perbanyak adalah mengucapkan kalimat istighfar. Ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dalam berbagai keterangan juga sering kita sampaikan bahwa Nabi sendiri itu sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi beliau bertaubat minimal 100 kali dalam satu hari satu malam. Nah, ini pentingnya taubat sebetulnya. Jadi orang yang enggan bertaubat kepada Allah itu orang sombong juga itu. Nah, tidak layak kita ikuti. Nah, ini penting untuk kita senantiasa memperbanyak diri berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu zikir-zikir yang mengucapkan atau mengulang-ulang kalimatullah, kalimat tauhid la ilaha illallah, maupun kalimat-kalimat zikir yang lain. Ya, tentu masing-masing punya keutamaan dan kemuliaan. Nah, kemudian pada ayat yang lain surah An-Nisa ayat 103, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyama wa qu'udan wa 'ala junubikum. Ini semakin mempertegas pentingnya kita berzikir, ya, utamanya setelah salat.
Jadi Allah mengatakan apabila kamu telah selesai mengerjakan sembahyang, maka ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Berzikirlah sebanyak-banyaknya. Ya, baik itu di waktu berdiri, di waktu duduk maupun di waktu berbaring. Nah, ayat ini sangat luar biasa menyampaikan dan menganjurkan kita banyak berzikir. Nah, saking pentingnya zikir, ini Allah mengatakan kalaupun agak berat berzikir begitu selesai salam harus berdiri karena sibuk, maka Allah juga katakan tetaplah berzikir qiyaman. Ya, qiyaman. Jadi fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman. Bahkan kalaupun kita harus berdiri meninggalkan tempat sujud kita, tikar salat kita setelah kita bersalam melaksanakan salat, ya dalam posisi berdiri pun juga banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pentingnya zikir sebetulnya. Oleh karena itu tidak ada sebetulnya jalan bagi kita umat manusia ini beralasan tidak bisa berzikir karena waktu terbatas. Ya tidak ada waktu sebetulnya, karena dalam kehidupan manusia, kehidupan umat Islam, setiap desah nafasnya itu harus diiringi dengan zikir sebetulnya. Ya, oke lah mungkin agak berat kalau setiap keluar masuknya nafas, tapi mari kita berlatih untuk itu karena memang ini merupakan pekerjaan amaliyah namanya. Nah, setiap amalan atau pekerjaan itu memang butuh proses. Ya, kalau tidak berproses baru mengatakan susah, itu bukan susah namanya, tapi masa bodoh. Ya, karena itu berat, maka kita membiasakan diri untuk melakukan itu. Ya, sebab memang syaitan itu akan bertawaf mengelilingi manusia sambil berbisik ketika manusia itu hendak melakukan aktivitas yang positif. Ya, syaitan itu akan mengelilingi kita, bertawaf, berpengaruh. Wah, tidak perlu, tidak usah, hentikan saja dan sebagainya. Itu pengaruh syaitan itu. Nah, ini pentingnya ya untuk kita perbanyak diri berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di waktu berdiri pun selesai salat kita berdiri beranjak dari tikar salat, tetap ingat Allah, tetap ingat kepada Sang Khaliq. Ya, kemudian qu'udan. Ya, di waktu duduk juga banyak mengingat Allah. Ya, ini tentu jauh lebih bagus. Selesai kita salat, bersalam, ya kalau ada kita bisa mengatur waktu, ya duduklah di tikar salat itu berzikir kepada Allah, baca wirid segala macam. Ya. Nah, intinya jangan sampai kita tidak zikir setelah salat. Ya. Jangan sampai tidak berzikir setelah salat. Jadi dalam beraktivitas pun kita masih bisa berzikir kepada Allah sebetulnya. Nah, bagi yang hendak menjalankan aktivitasnya, ya sambil bawa kendaraan pun kan orang apa susahnya kita zikir-zikir sama Allah. Kalau tidak bisa zikir dengan lisan, ya dengan qalbu, dengan hati, berzikir dengan hati. Nah, ini penting untuk kita senantiasa ingat untuk bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Ya, karena memang satu amalan juga itu sulit diaplikasikan kalau tidak membiasakan hati mengingat ibadah-ibadah tersebut. Nah, yaitu dua ya, baik waktu berdiri maupun di waktu duduk. Bahkan yang ketiga kata Allah, wa ala junudikum. Bahkan pada waktu berbaring sekalipun tetap banyak ingat kepada Allah. Jadi sekiranya kita selesai sholat karena kecapean, tidak bisa lagi kita tahan untuk duduk, maka harus berbaring. Dalam posisi baring pun banyak ingat Allah. Ya. Minimal kalau memang betul-betul ngantuk, ya minimal awali tidur dengan membaca pengantar yang mengingatkan kita kepada Allah. Ya, baca doa sebelum tidur. Ya, baca doa-doa itu. Ya, minimal seperti itu. Nah, ini sekali lagi sangat penting untuk kita aplikasikan. Nah, dan memang membaca doa sebelum tidur itu memang luar biasa faedahnya. Ya, bisa membuat kita ini mendapatkan tidur yang berkualitas. Ya, kadang-kadang orang tidur itu sekian detik, sekian menit tiba-tiba bangun lagi kaget. Ya, orang tidur kadang-kadang baru berapa menit tidur mimpi buruk, bangun lagi. Akhirnya terganggu tidurnya, tidak bisa tidur yang berkualitas ya.
Nah, ini sekali lagi hanya bisa dilakukan bagi orang yang membiasakan diri. Nah, jadi kita biasakan. Begitu diingat, amalkan. Nah, jadi itu perbanyak berzikir. Nah, kalau perlu biarlah zikir itu yang menjadi pengantar tidur kita. Ya, kadang-kadang ada orang yang protes kan, dia mengatakan bahwa Ustadz, saya kira yang namanya doa sebelum tidur itu akan menjauhkan kita dari mimpi-mimpi buruk, mimpi dikejar-kejar hantu dan segalanya. Nah, selainnya ya, saya katakan itu tidak salah pernyataan itu. Terus dia katakan, tapi saya berapa hari yang lalu katanya Ustaz tidur juga, baca doa sebelum tidur juga, tapi masih mimpi buruk. Ya, saya katakan saya curiga doa sebelum tidur itu bukan menjadi kalimat terakhir sebelum Anda terlelap dalam tidur. Ya, buktinya di mana? Kadang-kadang banyak orang betul ketika baring baca doa sebelum tidur, tapi setelah baca doa dia kemudian ambil handphone. Ya, masih main WA-WA-an, masih main game, masih nonton YouTube dan segala macam. Akhirnya betul ketika baring dia baca doa sebelum tidur, tapi bukan doa itu yang menjadi doa penutup, kalimat penutup dalam istirahatnya. Ya, tetapi tetap yang menutup matanya, yang membawa dia kepada terlelap dalam tidur, tetap YouTube yang dia nonton itu. Ya. Ya, jadi sebetulnya tidak dilarang orang nonton YouTube, itu manusiawi, apalagi pada masa sekarang itu dunia kita ya. Tetapi jangan sampai gara-gara itu yang menjadi pengantar tidur kita. Nah, kalau memang harus ada sesuatu yang kita komunikasikan dengan orang lain sehingga harus buka WhatsApp, ya silahkan. Tetapi setelah itu baru baca doa sebelum tidur. Jangan dibalik. Baca doa dulu, baru nonton WA, baru nonton YouTube, baru main TikTok. Nah, ya, itu tidak benar juga memang. Nah, jadi biarkanlah doa sebelum tidur menjadi pengantar tidur kita. Artinya setelah baca doa, jangan lagi ada aktivitas lain selain berupaya untuk memejamkan mata untuk beristirahat. Nah, kalau ini kita lakukan, insya Allah itulah yang berkualitas, ya, akan mendapatkan tidur yang berkualitas. Ya, kadang-kadang tidur kualitas itu tidak perlu lama. Ya, tidak perlu lama. Ya, kadang kita tidur itu sebetulnya cuma 5 menit, tapi begitu bangun, segar sekali badan. Ya, kenapa? Berkualitas tidurnya. Ya, karena yang mengantar dia untuk beristirahat adalah harapan-harapan positif kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini pentingnya memperbanyak berzikir, ya. Jadi setelah salat, baik waktu berdiri, waktu duduk maupun berbaring, jangan lupa perbanyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan biasakan selesai salat berdiri kemudian tidak lagi berzikir. Ya, setelah salat ya, tapi zikir dululah. Ya, berzikir dululah. Nah, jadi tidak ada waktu-waktu yang bisa membatasi manusia untuk berzikir kecuali kelalaian kita. Ya, sebab dalam ayat ini Allah perintahkan baik waktu berdiri, di waktu duduk, bahkan berbaring, tetaplah banyak mengingat Allah. Ya, jadi ini penting untuk kita senantiasa ingat, untuk bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Semoga semua aktivitas yang kita laksanakan dalam kehidupan ini menjadi sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ayat ini ya, pada ayat surah An-Nisa ayat 103 ini menyatakan bahwa zikir itu harus dilakukan dengan penuh hikmat ya. Ya, jadi saking hikmatnya bahkan berdiri pun setelah sholat, ya kita berdiri dari tikar sholat, ya beranjak atau pergi keluar dari masjid atau di mana kita sholat, ya tetap perbanyak mengingat Allah. Nah, jadi kalaupun jadi tidak mesti harus duduk seperti yang kita biasa saksikan ya, tidak mesti sebetulnya. Ya, saya ingat ada pesan ya, ada teman saya yang ketika dia berjalan-jalan berlibur ya,
Dia berlibur sampai di negeri-negeri Arab, ya. Beliau menyampaikan satu pengalaman yang begitu menarik, yang sangat luar biasa. Ya, dia mengatakan bahwa di tempat dia berlibur itu ada sesuatu yang sangat luar biasa yang tidak pernah dia saksikan di Indonesia ini. Ya, apa itu? Bahwa di sana kalau orang selesai sholat, ya seandainya pun jamaahnya ini terburu-buru keluar, maka dia keluar dari masjid. Tapi begitu imam di dalam baca doa, sudah selesai baca wirid dan baca doa, maka orang yang berjalan kaki di trotoar itu pada tinggal mengangkat tangannya mengaminkan doa-doa itu. Ya, para supir-supir itu yang kemudian terlanjur menjalankan mobilnya atau kendaraan yang lain, motornya atau apa, itu seketika singgah kemudian sejenak mengangkat tangan mengaminkan doa imam yang ada dalam masjid itu. Nah, ini yang terjadi di negeri tersebut, sehingga wajar kalau negerinya orang itu makmur. Ya, beda dengan kita di Indonesia ini. Kadang-kadang imam sudah pimpin baca doa setelah sholat, kita bukannya mengangkat tangan mengaminkan doa itu, justru bicara dengan teman-teman kita di sebelah. Kita bergosip, imam depan baca doa, kita gosip di belakang. Ya, ini banyak terjadi di Indonesia, ya. Bahkan tidak sedikit yang mengatakan, itu imam sembarantung, kenapa harus ada doa berjamaah. Ya, padahal kalau kita lihat di negara-negara Islam itu luar biasa orang. Begitu menghargainya ketika ada orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika diasalkan dia dengarkan imam baca doa, maka orang akan berhenti. Ya, mengangkat kedua tangannya mengaminkan doa-doa tersebut. Ya, ini yang terbalik di Indonesia ini. Nah, jadi wajar kalau negeri-negeri Islam di luar sana itu pada makmur. Ya, walaupun kalau kita lihat secara kasat mata mestinya Indonesia ini yang paling makmur, karena semua potensi sumber daya alam itu ada di negara kita ini. Ya, nah, cuman kenapa tidak bisa terkelola dengan baik? Karena kita ini kadang tidak menghargai doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang soleh di sekitar kita. Ya, jangankan mengaminkan, malah justru menghujat orang yang berdoa kemudian berjamaah ketika berdoa. Nah, itu yang terjadi di negara kita kadang-kadang ini. Nah, padahal di negara-negara luar, di Qatar atau di mana, ya, itu luar biasa. Di Turki, ya, ini kejadiannya di Turki ini. Jadi orang di Turki itu, ya, negaranya Erdogan itu luar biasa. Ya, jadi itu tadi saya katakan, kalaupun dia tidak sempat ikut baca doa setelah sholat dalam masjid, maka dia keluar mungkin karena buru-buru atau apa, ya, tapi ketika wirid-wirid imam sudah selesai dibacakan dan imamnya sudah membaca doa, ya, orang seketika meninggalkan seluruh aktivitasnya. Ya, semuanya ikut mengaminkan doa-doa tersebut. Nah, ini luar biasa. Nah, jadi kekuatan doa itu sangat besar faedahnya bagi kehidupan umat manusia, utamanya kita umat Islam. Ya, hanya sekali lagi kenapa doa-doa sekarang ini kadang-kadang sulit dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kadang-kadang lebih banyak manusia yang kurang ajar terhadap doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang soleh itu. Ya, orang baca doa dia gosip. Orang baca doa dia lari-lari. Orang baca doa dia di sekitarnya ribut, ya, dan nah, ini luar biasa. Jadi ini yang banyak terjadi kita, yang sekali perlu kita ubah, ya, perlu kita ubah kebiasaan-kebiasaan seperti itu, karena ini buruk. Ya, biasakanlah orang baca doa kita ikut mengaminkan doanya. Ya, karena yakinlah tidak mungkin ada imam memimpin doa kemudian doanya itu tidak bagus. Ya, kadang-kadang kan orang-orang terlalu usil, terlalu banyak curiganya. Jangan sampai kita aminkan doanya Pak Imam, ternyata dia berdoa untuk pribadinya. Ini terlalu picik. Yakinlah doa-doa yang dibaca seorang imam di dalam salatnya atau setelah salatnya, yakin itu doanya pasti jama', ya, mendoakan seluruh umat mukmin mukminat yang ada di sekitarnya. Ya, makanya
kita ikut mengaminkan doa itu, semoga semakin kuat dan semakin dekat untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu ya yang dijelaskan. Jadi ayat ini menyatakan dengan jelas kelirunya fatwa sebagian orang yang memfatwakan bahwa tidak perlu kita baca doa sesudah sholat. Ya, karena orang-orang di negara lain, ya bahkan di Mekah itu kan kita lihat betul di Mekah itu Masjidil Haram selesai sholat orang langsung tawaf, tapi yakin orang tawaf itu mengelilingi Ka'bah itu dipenuhi dengan doa dalam kalbunya. Ya. Nah, kita di Indonesia ini, di negara-negara yang bukan di Ka'bah, bukan di Madinah, ya paling tidak penuhi hati kita dengan doa setelah kita melaksanakan salat itu. Ya paling tidak dipimpin oleh imam yang memimpin salat itu. Ya kan bijaknya seperti itu sebetulnya. Ya jangan kita lihat karena di Masjidil Haram imam selesai salam orang sudah langsung tawaf berarti tidak ada doa. Nah, siapa yang bilang? Ya doa luar biasa tuh. Sambil tawaf jangan bilang orang tidak berdoa ya. Itu keluar semua itu doa-doa yang paling mustajab ketika orang bertawaf. Ya semua harapan-harapan positif ada semua di situ ketika tawaf. Ya, dan orang semuanya akan mengaminkan ya, pasti berharap untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kata amin itu kan bermakna permintaan dan permohonan kepada Allah semoga yang kita minta itu diterima. Ya, dan tidak ada orang berdoa itu di Ka'bah dalam bertawaf yang berharap tidak diterima doanya. Pasti semuanya berharap doanya diterima. Ya, jadi ini memang doanya mereka tidak lagi dalam bentuk lisan, tapi langsung dalam bentuk perbuatan karena bertawaf. Tawaf itu merupakan bagian daripada ibadah. Nah, jadi jangan kita menganggap bahwa orang tidak berdoa setelah salat di Masjidil Haram. Itu luar biasa doa-doa mereka di sana. Nah, jadi ini penting untuk kita senantiasa aplikasikan dalam kehidupan kita. Semoga semua yang kita laksanakan dalam kehidupan ini menjadi sesuatu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran kita senantiasa menyempatkan waktu untuk Allah Subhanahu wa taala dalam keseharian kita. Ya, dan itu sekali lagi tidak perlu lama sebetulnya. Kalau memang kita tidak bisa berlama-lama berzikir, ya paling tidak ada waktu-waktu khusus kita zikir sama Allah. Ya, kalau tidak bisa 1 jam, ya setengah jam, 30 menit. 30 menit masih berat, ya 15 menit. 15 menit masih berat, ya 5 menit. Ya, saya yakin tidak ada orang yang tidak bisa menyempatkan waktunya untuk Allah 5 menit dalam satu hari semalam itu. Jadi selain salat waktu yang kita kerjakan. Nah, jadi ada waktu-waktu khusus untuk kita mendekatkan diri, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, mengagungkan akan asma-Nya. Nah, ini saya kira yang menjadi catatan dalam kesempatan kita pada pagi hari ini. Semoga semuanya kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang banyak bersyukur dan banyak berzikir kepada Allah. Dan semoga dengan itu kita menjadi manusia-manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya kira yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai.